Ya, semua kebijakan kan muaranya nanti di Pak Wali, apakah Pak Wali setuju apa enggak. Dan saat itu Pak Wali ya menolak mentah-mentah. Wes nggak ada rema-remaan, nggak ada peserta liga apapun yang boleh main. Pertama, cerita di belakang layar, pertama Pak Iwan Budianto sebagai pemilik Arema itu pernah sekolah di Blitar. Sempat saya itu dikontak sama langsung kepala dinas waktu itu untuk menurunkan men-take down lah. Terus kalaupun tidak perbaikan, tidak sampai nanti cukup sampai tanggal 15 gimana Pak? Ada antisipasi nggak dari manajemen alternatif stadion lainnya? Halo pemirsa Radar Blitar TV, kembali lagi di konten Gacor Halus, sebuah konten editorial Radar Blitar yang dikemas secara bincang-bincang. Langsung ini konten perdana konten perdana kita langsung, narasumbernya adalah para pelaku jurnalistik wartawan Radar Blitar. Kita langsung sambut sapa narasumbernya dulu. Please welcome Mr. Maladi and Mr. Subekan. Ciao. Piye Pak iki? Ontran-ontran apa ini? Terakhir-terakhir yang hangat di koran apa headline-nya? Ini Pak Redaktur, Pak Maladi adalah Pak Redaktur Radar Blitar TV, dan Mr. Subukan ini jurnalis senior. Ikian tentang Arema. Wah, Arema. kita akan bahas Arema sing anget pol iki, ora terima anget iki, panas ya, sumuk. Membara. Di tengah isu pilkada, tapi isu pilkada kita inginkan dulu. Oke. Karena Arema ini juga isu yang beberapa lalu sempat heboh. Tapi aku pengen ini dulu, pengen tanya-tanya dulu ke Pak Subekan ini terkait data-data yang ada di awal, kronologi awal ini. Arema ini kenapa kok iso akhirnya berkandang ning Stadion Supriyadi iki lho, nyapo ngono ya toh. Apa keistimewaan Stadion Supriyadi? Apakah Pak Supriyadinya yang enggak awalnya? Ini campur-campur apa mau ya? Campur biasa no. Yuk, ini mengawali awal memang liga musim 2024-2005. Ini mengawali itu Arema ini kan sedang baru kemarin tragedi akhirnya berdampak pada stadion dan lain sebagainya. Stadionnya kan ini akhirnya direnovasi oleh pemerintah. Skorsing stadion. Oke, ya, seperti itu. Terus renovasi itu sampai memakan waktu sampai Desember, perkiraan seperti itu ya. Akhir 2024. Seperti itu toh. Itu akhirnya Arema kan juga berpikir ini mau kandang di mana dan sebagainya. Akhirnya salah satu opsinya itu di Kota Blitar. Nah, seperti itu. Kenapa kok Kota Blitar? Yes. Nah, itu awalnya Sebelumnya juga, ada opsi-opsi. ya, sebelumnya ini sebelumnya juga sebelumnya kan juga ada itu opsinya itu di waktu itu paling jauh itu di Bali. Oh. Nah, itu di Berarti kandangnya Bali United. Seperti itu. Terus yang kedua di Solo. Oke, persis. Solo itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah tahun lalu di Bali ya aninya ya, home base-nya Arema ya. Itu. Yang jadi home base-nya musim lalu di Bali. Terus akhirnya kan manajemen juga akhirnya berpikir dan lain sebagainya, kenapa harus memilih Blitar ya pertimbangannya itu jarak, jarak yang jauh dan nanti biaya
akomodasi ya kos-kos ke sana. Akhirnya ya dipilihlah di Blitar ini. Nah, Blitar ini karena ya mungkin jaraknya kan nggak terlalu jauh sama Blitar. Di Blitar ada 2 stadion loh Pak. Kabupaten juga punya. Nah itu saya Mungkin nggak tahu ya. Panataran nih, Panataran. Ya, Gelora Panataran. akhirnya melirik yang Stadion Supriyadi ya. Yang kota. Kota. Nah ini nih proses Nah. masuknya ini yang kemarin agak ya agak rame juga itu dari awal itu. Dari awal. Waktu itu awal-awal siapa Pak Darmaji? Ini manajer operasional yang sering berkomentar di koran Radar. Ya betul, dari manajer itu awalnya kan juga awal secara mengirim surat dulu kan pihak manajemen Arema mengirim ke Pemkot Formal anunya ya, formal administrasinya ya. Mengajukan permohonan untuk audiensi. Ya kemarin sebelum permohonan audiensi kan sudah ramai duluan, ada isu, ini mau jadi kandang Singoedan. Nah, Singoedan dan lain sebagainya. Selain itu juga selain Singoedan kan ada juga yang antri di Letras juga mau yang ini yang kita bahas yang Arema dulu aja ya. Nah itu audiensi dan sebagainya, terus suratnya itu dibales. Ini waktu itu awal-awal itu saya tanyakan kapan audiensi, nggak ada belum jelas kapan audiensi. Padahal Arema sudah ngebet ingin segera ketemu awalnya kan juga dimintai teman-teman itu media itu diwawancara ini apa komentarnya Pak Wali ini gimana ini Pak, stadionnya mau dijadikan dijadikan Arema. Oke. Dan sempat nek nggone koran ini sempat ditolak sama wali kota Blitar. Itu Mengingat tragedi 2020. Waktu itu Persebaya Jauh sebelum tragedi Kanjuruhan ya. ya sebelum itu. Segmennya di arah gini. Pak Wali waktu itu menolak. Iya loh. Analisanya redaktur piye? Kenapa kok ditolak? Terus maksudnya ditolak ulet dia toh. Menolak. Waktu itu memang Pak Wali gambarannya memang sangat krusial banget, istilahnya akeh mudorote timbang manfaatnya. Analisa redaktur bagaimana? Iya, pertama memang Pak Wali Kota sebagai pemegang kebijakan di kota ya, semua kebijakan kan muaranya nanti di Pak Wali, apakah Pak Wali setuju apa enggak. Dan saat itu Pak Wali ya menolak mentah-mentah. Wes nggak ada remaan, nggak ada peserta liga apapun yang boleh main. Sampai punya gambaran seperti itu Pak Wali, karena memang pada tahun 2020 itu saat kejadian itu laga usiran juga antara Arema sama melawan Persebaya, kebetulan musuh buyutan derby Jatim ya, Persebaya sama Arema. Piala Presiden ya. Liga. Ini Piala Presiden kalau nggak salah. Piala Presiden ya. Presiden kata. Piala Presiden waktu itu karena dimungkinkan ini sempat cukup alot. Sempat sudah dua harapan ya. Akhirnya Polda Jatim sampai sempat akan menghentikan ini, tidak boleh main pokoknya dua tim ini. Dipilih di Malang tidak bisa, apalagi di Surabaya tambah kisruh lagi ya. Akhirnya waktu itu mungkin entah pertimbangan akhirnya dipilihlah Kota Blitar. Kemudian ya sama-sama dekat lah, Malang dekat, mungkin teman-teman teman-teman Persebaya juga dekat. Tapi waktu itu bonek tidak boleh datang. Perjanjiannya ya, bonek tidak boleh datang, hanya pendukung tuan rumah Arema. Waktu itu jatahnya tuan rumah Arema 2020. Akhirnya setelah proses pengamanan kepolisian sudah siap, disiapkan berapa ratus personel, sampai datangkan dari bantuan dari beberapa daerah lain, Brimob, dari Kiri segala macam. Akhirnya mainlah dua tim ini. Dan tetap pecah tawurannya. Ya. Dan notabene yang tawurannya itu malah di luar, Pak. Di luar stadion itu. Itu kan
kemarin kesepakatannya kan nggak bonek datang. Oke. Nah tiba-tiba itu dari arah ada sekelompok bonek Orang itu yang mengatasnamakan, nah, itu entah bonek oknum, nggak tahu beneran oknum ya seperti itu masuk, terus nggak tahu di luar itu mungkin ada salah satu oknum apa, mungkin supporter lain ketahuan oknum yang ini tahu, akhirnya jadi terjadi pecah di situ. Oke, bentrok oke. gitu. Oke, Di luar itu. analisa Pak Redaktur tadi selesai. Artinya Pak Wali Kota dan warga Kota Blitar ini masih trauma waktu itu. Ya, Alot berapa bulan? Dan satu lagi Pak, karena Pak Wali waktu itu langsung turun, Oke. dia menonton dan saat akan mengecek kondisi, mobilnya sempat kena lempar Pak. itu pengakuan Pak Wali waktu ya, pengakuan Pak Wali waktu kami. Jadi rasa wawancara. traumanya ya betul-betul dirasakan sendiri seperti apa mencekamnya kondisi Ya. ketika ada konflik antar supporter itu. Dan di saat itu saya juga di waktu itu juga Di lokasi. dia turun di lokasi meliput itu waktu itu. Saksi mata. Ya. Bukan saksi bisu ya? Bukan. Saksi bisu, Pak. Saksi bisu. Saksi bisu lewat Oke, tragedi itu sangat mencekam ya intinya ya, mencekam. banyak kerugiannya itu di masyarakat itu. Oke. Tapi terus kita kembali lagi ke era terus akhirnya Arema ini ditolak. Alot. Ya. Wis itu semacam tapi Arema kayaknya gigih. Itu gimana? Nah, itu proses-proses itu kan berjalan terus. Apa isu yang apa terus yang di Pak Wali yang menolak dan lain sebagainya, terus kita juga tahu juga dari Askot sendiri seperti apa, Askot PSSI Kota Blitar. Nah, itu Pak Askot juga berusaha mungkin ya apa ya memberikan pemahaman lah kepada Pemahaman dan Pemkot ini, pertimbangan. pertimbangan dan lain sebagainya, bahwa ini loh Arema ingin ketemu audiensi. Nah, coba dibuka ruang diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya ya oke, mengiyakan dari Dispora selaku yang itu yang pengelola stadion memfasilitasi dan Pak Wali oke diagendakan jadwalnya Untuk disesuaikan audiensi. untuk audiensi dengan Bukan Arema. untuk langsung accepting ya. Bukan, audiensi dulu. Ini minimal jadi waktu itu antara Askot, PSSI Kota, Dispora dan berbagai kalangan pecinta sepak bola di Blitar itu ingin minimal menghapus ada trauma dari Pak Wali sendiri sehingga bisa membuka diri minimal untuk audiensi ketemu sama teman-teman manajemen lah. Waktu penolakan iki penolakan pembahasannya semua kayak waktu penolakan itu kayak terkesan itu ada dua kubu. Satu kubu penolakan, satu kubu Pro kontra lah. ada pro kontra. Saya melihatnya PSSI dalam tanda kutip Pak Yudi Mera ini kayaknya mendukung bahwa Arema untuk berkandang di sini, tapi sedangkan Pak Wali tidak mendukung. Nah, itu analisa Anda bagaimana? Iya emang sempat pro kontra dan ini perlu dibuka-buka yang rodok pribadi nggak? Bisa ya, nggak apa-apa. Karena konteksnya masih terkait Arema akan menjadikan home base di Kota Blitar. Pertama, cerita di belakang layar. Pertama, Pak Iwan Budianto sebagai pemilik Arema itu pernah sekolah di Blitar. Oh, menarik. Nah, pernah sekolah di Blitar waktu itu kalau nggak salah SMP, waktu SMP, sehingga dia punya banyak teman-teman di Kota Blitar dan minimal Pak Iwan itu kenal lah sama kota gitu. Salah satu sama siapa Pak? Salah satunya yang kenal. Dan salah satunya beberapa orang yang jadi teman sekelasnya Pak Iwan itu waktu SMP di Kota Blitar itu Pak Yudi Mera. Oke, fakta ya ini fakta. Fakta. Sudah Ini terkonfirmasi, ini sudah terkonfirmasi. Jadi ada kedekatan emosional ternyata sebelum latar belakang ke Pemkot segala macam ternyata ada kedekatan emosional antara Ketua Askot PSSI Pak Yudi Mera dengan Pak Pak Iwan Budianto. Selain itu beberapa teman lainnya juga
pembesar yang sudah jadi pembesar lah di tokoh lah di Kota Blitar ini akhirnya memberi masukan seperti itu, beri masukan selain tetap memberikan angin segar kepada Arema, manajemen Arema nggak apa-apa di Blitar, di kota aja mainnya, home base-nya. Nanti wis gampang, wis untuk Pak Wali segala macam nanti kita audiensi dulu lah. Akhirnya setelah dikasih pertimbangan, Pak Wali juga diberikan pertimbangan termasuk ekonomi, persoalan ekonomi, Dampaknya. ya dampak secara ekonomi, bagaimana nanti pedagang dan produk-produk khas kota bisa diangkat lewat. Harapannya dari supporter-supporter itu kan, pengunjung-pengunjung. Apalagi memang kota ini kan secara akan diangkat secara wisata kan. Di samping stadion itu ada masjid yang sedang lagi rame. Nah, mungkin akhirnya seperti itu masuklah ini, diterimalah sama Pak Wali Kota dengan berbagai pertimbangan, kedekatan tadi itu. Nah, ini Mas. Ya, menariknya lagi ya, fakta-fakta menarik. Di audiensi itulah jadi panggungnya Arema, kesempatan Arema untuk memberikan Audiensi kedua. audiensi pertama itu hanya satu kali. Audiensi satu kali ya, di panggung itulah Arema membeberkan segala Potensi. nanti antisipasi jika bertanding di sini, pertimbangan kesiapan mereka. Nah, itu di hadapan Pak Wali dan jajaran terkait, semua dikumpulkan di situ, OPD terkait semua dikumpulkan di situ, Polres, kepolisian, TNI semua dikumpulkan di situ waktu itu. Nah, di situ itu tertutup ya, itu waktu itu tertutup, memang tertutup itu, nggak Anda tidak sempat mendengarkan apa-apa itu. Itu tutup, kita deal-dealan berapa? Itu juga informasinya juga jadi pembahasan itu nanti si Arema itu harus apa kewajibannya kepada Pemkot dan lain sebagainya kalau mau berkandang di situ. Begitupun Arema juga meyakinkan si Pemkot bahwa Arema sudah tidak seperti yang dulu. Arema kita sudah berubah Seperti dari yang dulu, maksudnya tragedi, model supporter segala macam. Seperti itu. Nah, itu disitulah Arema membeberkan semua antisipasi nanti persiapan jika bermain di sini dan lain sebagainya. Dan dari Pemkot ini kan stadion kan harus ada sesuai standar, standarisasi dan itu. Nah, dari situ Pemkot ya buka-bukaan bahwa Pemkot nggak mungkin bisa bandani untuk memperbaiki sesuai kualitas Liga 1 kompetisi. Nah, di situ dari Arema ya menyanggupi waktu itu sudah siap. Waktu itu pas audiensi masih dia diberikan arahan-arahan oleh Pemkot, masih pertimbangan waktu itu ya, belum ada saya belum. Itu masih itu pertemuan kedua kalau nggak salah. Waktu itu yang kedua itu pas sudah mau tanda tangan MOU kerjasama, itu yang kedua itu waktu itu. Nah, yang menarik adalah setelah audiensi terus ada accepting gitu, ada ACC. Nah, terus yang melakukan assessment adalah pihak Mabes Polri waktu itu. Itu kenapa itu? Kok malah pihak Mabes Polri itu melakukan assessment terhadap yang sekarang dijadikan dilema itu, rumput stadion juga. Gimana itu? Soal assessment ya, setelah audiensi akhirnya kan Pemkot menyetujui ya, Pak Wali dan lain sebagainya, karena dari Arema kan sudah menyanggupi semua syarat-syarat yang diberikan oleh Pemkot. Salah satunya untuk membenahi fasilitas di stadion sesuai standar kompetisi Liga 1. Nah, setelah itu tekan kerjasama waktu itu sama manajemen Arema, tanda tangan di Pemkot waktu itu. Setelah itu akhirnya turunlah tim dari asesmen dari Mabes Polri dan gabungan juga dari LIB ya, seperti itu. Turun untuk mengecek
stadion. Nah, stadion sudah sejauh mana ini apa pembenahan yang dilakukan oleh Arema. Nah, itu dicek dan sebagainya. Waktu itu 3 hari kalau nggak salah itu waktunya 3 hari ya, cepet itu waktu Jumat Cukup ya. anu ya. Singkat Akhirnya ya. mendapatkan skor 7, Ya, 7,2 itu 7,2. masuk kategori sudah baik untuk Layak. siap layak Sudah- untuk sudah sangat layak. untuk jadi untuk Oke. sepak bola Liga 1. Yang menarik apa Pak Maladi dari Ya apa namanya? Lah ini yang menarik dari poin itu sendiri 7,2. dari 6 koma ya, dari 6 koma Pak awalnya, iya toh. Kok menjadi langsung meningkat? Apakah Ya. Bandung Bondowo selama Nah. 3 hari bisa memenuhi itu? Ya patut jadi pertanyaan juga itu. Kenapa kok tiba-tiba ketika setelah asesmen muncul angka 7,2? Apakah itu fasilitas-fasilitasnya baik rumput, lapangan, tribun, segala macam, pintu gerbang masuk dan keluarnya supporter, tiketing dan segala macam, apakah itu juga termasuk dalam penilaian? Apakah apa juga keamanannya? Karena yang menilai itu kan langsung dari Mabes Polri. Oke. Dari Mabes Polri menilai, dan ternyata aspek-aspek asesmen itu kan bukan hanya di stadionnya, tapi dari segi parkir, jaringan di sekeliling Keamanan. stadion, untuk apa namanya, transportasi umum, transportasi apa namanya, supporter itu akan seperti apa, itu semua dijadikan Skenario. satu. Nah, penilaian itu mungkin 7,2. Entah kemudian 7,2 itu nanti akhirnya setelah pertandingan laga itu ada kemudian masalah rumput, nah itu mungkin Beda lagi. Kira-kira jadi ada persoalan. tanda kutip. Oke. Ada tanda kutip enggak ini menurut bocoran bapak-bapak yang ada di lapangan? ya mungkin apa namanya, kalau secara data nanti Pak Subhan yang menjelaskan, tapi jelas ada apa, Pertanyaan. jelas ada banyak pertanyaan di situ. Netizen karena banyak yang bertanya. Iya, masyarakat banyak yang tanya, loh, Ya. Oke. Oke. karena selama ini memang apa namanya, Stadion Supriyadi memang markasnya Liga 3 sama Liga 2, Pak. Liga 3 sama Oke. 2. Jadi Dan- jarang dipakai Liga 1. Nah, makanya itu kan akhirnya dibenahi itu kan agar sesuai standar Liga 1. Dan ini yang menarik juga, yang ini setelah itu dari awalnya menolak dan tiba-tiba nah, ini juga ramai ini di masyarakat juga, jadi pertanyaan dari polemik Proses ya proses accepting-nya. itu ya banyak sih, ya banyak yang bilang ya mungkin ya seperti itu mahar ya, cuan dan lain sebagainya. Itu dari sisi itu ya itu sudah memang dari Pemkot memang memberi keuntungannya dari sisi pendapatan PAD ya, dari retribusi stadion itu oke. Dari Arema kan memang seharusnya sesuai kebijakan perdanya, memang harus membayar retribusi. Nah itu, dan nilainya itu kemarin saya tanyakan nilainya sekitar 50 juta itu sekali pertandingan ya. Itu apa? Semacam korporasi gitu toh? 50 juta. Korporasi tiket itu atau Nah itu belum retribusi ya, itu retribusi belum pajak untuk tiketing. Itu ada tiketing ya, itu ada tiket pajaknya 10%. Jadi pemasukan dari pemasukan. untuk Pemkot itu ada istilahnya retribusi sama Pajak. pajak. Pajaknya itu Ya. masuk pajak hiburan itu. Oke, Jenisnya. ya. Tiketing kan dipotong Ada ya. 20% atau berapa itu? 10/10 kalau. Ya. 10%. Terus Itu per pertandingan. Jadi dalam klausul MOU-nya antara Pemkot dengan Arema itu, jadi Arema akan membayar setiap satu pertandingan. dan juga berikut dengan sewa lapangannya. Ya itu Ya, itu langsung itu termasuk, sewa. ya, termasuk Itu pajak. sudah ada Ada hitungannya. pajak itu, Jadi pajak. hitungannya per satu pertandingan, nanti tiketingnya berapa, nanti itu langsung dikalkulasi, itu langsung dibayarkan Arema setelah pertandingan satu laga. Jadi per laga bayar, Bos. Oke, asesmen, sebelum asesmen kan ada audiensi. Habis itu MOU,
langsung asesmen dari Mabes Polri selama 3 hari. Artinya prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan periode penolakan Pak Wali Kota. Bahkan Pak Darmaji pernah berkata, ya kalau istilahnya di audiensi pertama itu pasca audiensi, ya ini yang namanya apa lengarani dinamika di Pemkot Blitar ya. Oke. Analisa pre-match-nya ini, polemik di pre-match sebelum laga. Ini kita belum menyinggung ke masalah laga. Apa dari para bapak-bapak berdua ini? Ya. Ya, ini dari Arema juga waktu itu kan juga memberikan apa ya? Apa keuntungan jika nanti Arema stadion sebenarnya dijadikan Liga Home Base Arema dan pertandingan Liga 1. Nah, salah satunya menaikkan grade stadion yang dulunya hanya Liga 2 atau Liga 3 sekarang bisa Liga 1. Nah, setelah itu nama Kota Blitar nanti dikenal oleh masyarakat luas. Oh, di sana loh ternyata buat kandang tim-tim besar. Selain itu nanti juga bisa harapannya bisa menarik tim-tim lain, klub-klub lain untuk berkandang di Kota Blitar. Selain Arema, mungkin nanti ada Persebaya atau lah sekiranya dan sebagainya. Karena sebelumnya kan saya dapat informasi bahwa hampir berbarengan dengan Arema ada yang menawarkan juga dari Rans waktu itu untuk berhome base di Blitar ya. Rans terus Sidoarjo juga ya, Deltras ya. Ya itu jauh sebelum itu kan untuk Liga Liga 2 itu memang ada, tapi itu masih sebatas lisan Mas, dan mungkin akan dan lain sebagainya. Dan Pemkot saat itu masih mengesampaikan itu, masih dia fokus ke Arema. Nggak tahu, mungkin ya memang kenapa ada anunya itu ya. Setelah itu selain nanti bisa mengenalkan ya, itu mungkin juga dia dari Arema juga nanti dampak sosial itu, dampak sosial ekonomi nanti selain pendapatan daerah nanti pelaku usaha bisa rame ya, UMKM bisa maju ya. Bisa mas. Itu sebelah itu. Iya itu ya. Sebelah. Oke, kalau Pak sebutkan ini apa istilahnya, bukan analisa, menurut laporan yang ada di permukaan ya. Kalau ini analisa yang darknya atau yang lebih deep, ini malah tinggi. Yang jelas dari proses yang begitu cepat segala macam, sehingga dari awalnya yang menolak keras gitu ya, kemudian tiba-tiba melunak dan Arema FC bisa berhome base di Blitar, menggelar laga kandang di Kota Blitar. Ya kalau saya melihat ya tentu pertamanya Kota Blitar tanda kutip sudah memiliki keuntungan dengan Arema di sini, dengan retribusi sewa stadion, bagi hasil tiket, deal-dealan yang lain maybe, deal-dealan yang lain yang mungkin ya mungkin lebih besar dari retribusi mungkin ya, mungkin ada terkait keamanan di balik layar itu mungkin. Tapi waktu itu beberapa pihak dari informasi yang teman-teman dapatkan di lapangan waktu itu kan Askot kota, terus pihak Pemkot, baik dinas maupun pimpinan daerah kan tidak mau, tanda kutip tidak mau tahu terkait hal-hal itu, karena masalah keamanan itu langsung ke pihak kepolisian. Polres. Ya. Dan itu saya dengar manajemen itu langsung ke Pak Kapolres. Nanti Pak Kapolres yang mengurus semua persoalan keamanan dan kenyamanan Arema saat berlaga di kota. Entah seperti apa, pokoknya waktu itu yang saya dengar bahwa Pak Kapolresta melakukan koordinasi dengan pihak Polda Danyon 15 TNI, Makodim 15 sama Danyon itu juga dilibatkan semua unsur TNI,
dan polisi hampir sekitar ada 800 personil yang diturunkan. Dan terkait seperti apa di belakang dalam tanda kutip mungkin mahar yang diberikan oleh manajemen Arema sehingga proses keamanan harus benar-benar terjamin dari Polres, yaitu udah di belakang layar. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bisawab. Ya memang anu ya, wewenang memang dari keamanan, memang dari kepolisian ya. Oke. Entah urusan nanti bagaimana kok anu dan lain sebagainya, itu pasti urusan antara kepolisian, pihak keamanan dan manajemen Arema. Akhirnya Arema berlaga di Kota Blitar, yaitu di Stadion Supriyadi. Tapi setelah Arema berlaga, ya toh, atau menjelang Arema berlaga ini, tadi kan harapannya adalah bahwa Arema akan membawa dampak positif UMKM dan branding Kota Blitar ini, city branding. Tapi faktanya malah juga ada beberapa polemik, yaitu ada surat edaran Dinas Pendidikan yang mana memberlakukan sekolah daring untuk itu satu. Terus ada lagi yang istilahnya polemik lagi itu terkait tiketing yang mahal. Yang mana berdampak pada penontonnya sepi. Sistemnya juga Sistem tiketnya, barcode-nya itu yang tidak bisa. Nah, ini pantauan dari lokasi bagaimana ini? Ya. Cak Sup. Sebelum pertandingan itu ya memang itu ya muncul edaran itu ya dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, itu akhirnya rame di apa ya, di media sosial, di grup-grup dan lain sebagainya. Ya, sampai itu yang rame pecotnya radar Blitar itu rame itu, jadi trending itu sempat saya itu di kontak sama langsung kepala dinas waktu itu untuk menurunkan apa, men-take down langsung men-take down. Ini bagaimana matinya sebuah demokrasi ini. Ya itu memang ada anu ya, ada surat edaran dari dinas yang mengatakan waktu itu kan pertandingan hari-harinya tanggal yang pertama itu tanggal berapa? Senin 14 ya kayak salah. Tanggal 14 Senin, waktu itu Senin ya, hari aktif ya itu. 12 ya hari aktif itu. 12. Nah, itu ada edaran untuk untuk belajar daring, bahasanya itu belajar daring, tapi kan akhirnya ya libur nggak sekolah nggak belajar di sekolah, akhirnya di daring. Terus muncul surat itu ruame dibahas di sana sini di medsos dan namanya. Nah itu muncul surat yang kedua. Nah itu yang menegaskan bahasanya itu diganti. Yang dulu yang awalnya tulis apa Karena redaksinya ya karena pertandingan Arema. Terus muncul surat kedua, redaksinya berubah. Nah, itu dalam rangka menyukseskan event nasional. Nah, daerah harus turut serta mensukseskan bahasanya. Maka itu dari sekolah ya tetap siapapun yang ingin dari pihak lembaga yang ingin tetap memberlakukan sekolah di daring diberlakukan, monggo, tapi dengan ketentuan nanti tetap menjaga keamanan dan lain sebagainya. Dinas Pendidikan juga berkelit bahwa ini juga mensukseskan aplikasi. Namanya bukan aplikasi. Apa? Jadi ada program Jawa daring. Timur terkait belajar daring. Maksimalisasi jam belajar daring. Jadi ada jam daring, ada Offline. jam offline. Nah, luringnya. Nah, itu kebetulan yang kebetulannya pas. Memang Kota Blitar ini masih minim waktu itu. Untuk capaian itu. Minimal jam-jam maksimal itu masih sangat minim. Jadi dalam klausul surat edaran itu akhirnya itu dimasukkan. Yang menarik adalah ini analisa Pak Redaktur. Apakah Pemkot ya tanda kutip oke lah, kemarin saya ACC, tapi kok takut? Ketakutannya seperti apa ini analisa Pak Redaktur? Ya,
seharusnya dengan mainnya Arema ya, harapannya masyarakat secara luas ya, Euforia. bahwa ini kita ada liga tim Liga 1 main di kota loh. Seharusnya kan sangat menghibur, ayo rame-rame kita nonton, yang tua, yang kecil, yang semua kalangan bisa, ayo nonton Liga 1. Yang biasanya hanya kita bisa lihat di TV, sekarang bisa langsung nonton di kota sendiri, hanya berapa menit dari rumah bisa nonton. Seharusnya seperti itu. Tapi entah seperti apa, mungkin karena penyikapan dari awal memang Arema itu di kota sudah dengan berbagai penolakan dari Pak Wali, dengan ketakutan segala macam, dengan gambaran-gambaran 2020 itu kembali dihembuskan kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat pendidikan lewat SE itu. Akhirnya waktu itu sempat Pak Sekda segala macam sempat marah-marah ke Dinas Pendidikan bahwa ada redaksional surat edaran itu yang salah, yang akhirnya kemudian diganti. Timbul kayak polemik di masyarakat. Nah, itu akhirnya timbul, wah ini pendidikan kok dikorbankan. Nah, pendidikan hanya sekedar Liga 1 kan dikorbankan seperti itu. Akhirnya rame-rame akhirnya muncul itu redaksi kedua, akhirnya dirubah dan saya sendiri juga, kami dari sempat mengkonfirmasi kembali dari kepala dinas itu. Nah, itu memang sebenarnya alasan dinas itu ya bukan karena karena ada Arema dan sebagainya, karena memang itu efektif untuk pembelajaran daring ya, itu alasannya untuk program daring lah dan lain sebagainya seperti itu. Kasus viral dan lain sebagainya itu. Dan setelah itu rame itu muncul itu vandalisme itu yang menolak Arema itu ya, vandalisme di beberapa titik sekitar stadion ya, 3 titik itu sangat menolak Arema itu. Harus dilakukan seperti itu atau memang itu gimana? Memang oknum-oknum, analisa Anda bagaimana? Vandalisme terus ya pasti ya, untuk tim sekelasnya Arema kan ya mesti, karena Blitar dan Tulungagung, mungkin Kediri kan bukan hanya fansnya Arema ya. Bukan Aremania semua. Nggak ada. Bisa saja ada malah bonek mania, ada klub-klub lain yang mereka Jadi setiap daerah itu ada basis-basisnya sport. Jadi waktu itu memang diduga ya pastilah penolakan. Tapi sampai saat ini belum ditemukan ya ini pelakunya. Padahal sudah ada CCTV itu ya kan. Sudah nggak tahu ini kok belum teriris ya. Diciduk oleh aparat ini kan apa ini. Nah, seperti itu. Dispendik surat edaran heboh, vandalisme heboh. Yang berikutnya adalah saat laga, 1 penonton sepi, tidak lebih dari 900 orang. Terus nek sing ndelok mek ora nek 1000 UMKM kan bangkit bagaimana ya toh. Habis itu karena penonton berkilah, ini tiketnya mahal, 150.000. Itu ekonomi lah ya, belum. Yang VIP-nya 200, VIP 200. Nah. Monggo ini analisa dan laporan dari lapangan bagaimana. Nah, akhirnya Dispendik ada beberapa polemik ya, atau beberapa keviralan ya tadi media sosial, yaitu terkait surat edaran Dispendik. Yang kedua adalah tiket mahal. Yang ketiga adalah ternyata dampak dari tiket mahal ini penontonnya sepi. Ya. Pasca pertandingan pun juga ada ini dua tim sepakat. Ini 2 tim sepakat, yaitu Arema dan Dewa United ini sepakat mengeluhkan tentang rumput stadion. Setelah itu ada muncul lagi yaitu tiket gampang error. Nah, tiketing online ini error. Ini analisa runtutannya seperti apa? Coba. Ya dari kalau untuk tiket itu memang waktu itu rame ya karena mahal dan lain sebagainya. Terus kita konfirmasi juga ke manajemen bahwa tiket itu memang sudah pertimbangan, yaitu
itu sudah pertimbangan nilai segitu, memang apa ya, mungkin ada pertimbangan bisnis dan lain sebagainya ya. Nah, Karena apa namanya? Ini semua vendor-vendor ini Ya, di sub ketigakan. Jadi pihak ketiga semua. Arema, ya. Jadi manajemen punyaan manajemen. bukan. Jadi manajemen kerjasama dengan pihak ketiga untuk keamanan internal di dalam. Steward itu semua. Terus apa namanya, panitia pelaksana laga itu di pihak ketiga kan, termasuk masalah tiket ini. Akhirnya cost-nya semakin tinggi. Ya mungkin saja Ya, mungkin, karena pertimbangan kos tinggi, ada segala macam, akhirnya membuat pihak manajemen Arema ini semua di pihak ketiga kan, dan pihak ketiga setelah koordinasi mungkin dengan manajemen memutuskan harga tiket sekian paling pas. Nah, dan dari manajemen sendiri kenapa kok 150 dan lain sebagainya. Nah, alasan lainnya dari Arema itu ingin tujuannya ingin membentuk apa supporter yang loyal, ya, supporter yang loyal. Nah, waktu itu ya supporter yang loyal. Dan di laga kedua kan diberi diskon itu kan, diskon 5% waktu itu ya sebenarnya. Tapi diskon itu pun diberikan kepada supporter yang nonton khusus yang nonton di laga perdana gitu. Nah, seperti itu. Kan enggak berefek, katakanlah 250 itu. Kalau atau 150 itu 5% ya. 2%. Itu berapa itu? Cuman 7.500. Dan mohon maaf, apa namanya? Dan di laga pertama itu pun dari nilai apa namanya, jumlah penonton itu yang undangan itu 300 loh Pak. Dari 800, angka 800, 300 itu undangan, 500 cuma yang membeli tiket. Oke, pantas berarti. Iya, ya mungkin ya sangat rugi, tapi entah pertimbangan seperti apa ya. Tapi akhirnya mungkin melakukan manajemen evaluasi, laga kedua memberikan diskon segala macam. Tapi hasilnya Ya, kan waktu itu pasang kuotanya kan 3.000, ya, sekitar 3.000 ya, 3.000 loh itu. Pada harapan kita kan Harapan. banyak Betul, ya. mendapatkan tiket, akhirnya dan kita ini bikin Ya. tempat jual tiket sendiri. Dan itu dan penonton pun memang secara untuk apa, aturan pembelian tiket memang ketat, itu harus menggunakan KTP, KTA dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan ada supporter lain penyusup yang masuk. Apa namanya? Kembali ingin saya lihat yang yang online ini. Sempat error itu. Sempat error dan masyarakat sekelasnya mungkin ya nggak meremehkan warga kota maupun kabupaten ya, supporter yang ada di Blitar, Tulungagung, ya mungkin proses online itu kan masih ribet toh Pak. Ya mungkin bagi mereka ada yang malas online, karena sepengetahuan saya pertandingan Arema di Kanjuruhan Malang dulunya itu pasti porsinya itu dibagi, yang offline separuh 50% offline, 50% online. Dan entah seperti apa pertimbangannya, kemudian di akhirnya yang di kota ini kok full online. Ya mungkin karena apa namanya, ingin membuat supporter loyal tadi. Jadi tidak sekedar mengejar target kuota dan lain sebagainya, karena juga apa, dari Arema sendiri kan juga tujuannya, misinya ingin mengembalikan, masih membentuk citra yang ini loh, Arema sudah tidak seperti yang dulu lagi. Intinya mungkin ya Arema ini tidak mempertimbangkan masalah penonton, karena yang penting berlaga itu saja sudah cukup, ya kan. Oke, berlaga itu cukup, walaupun penontonnya minim. Padahal juga supporter juga. Iya, penting kan, daripada diskorsing tanpa supporter kan ada toh, diskorsing tanpa supporter. Perlu diingat juga bahwa sebelum di Blitar ini home base-nya Arema itu kan di mana-mana Pak. Nah itu tanpa sponsor, tanpa supporter.
Ya tanpa supporter karena memang ada sanksi setelah pasca Kanjuruhan itu. Jadi mereka pindah home base-nya di Bali, di Solo dan segala macam sehingga sudah jenuh pindah-pindah home base. Jadi lebih baik agak rugi sedikit sambil membangun citra tapi menetap di satu home base dan juga dekat sama Malang. Markasnya. Mungkin seperti itu. Oke, tapi permasalahannya adalah, oke lah penonton, oke ya, 1000 sudah cukup lah ya. Rumput. Rumput tetangga ini tuh kayaknya lebih hijau daripada rumput sendiri. Bahkan Arema sendiri, pelatih Arema siapa? Peternya Jul Corneli itu juga menyoal tentang rumput. Kedua pelatih malah. Kedua pelatih. United itu kan. Ya, pelatihnya yang dan laga perdana itu. Dua-duanya pelatih asing. Borneo juga menyoal. Sama, Ya, juga menyoal sama. juga waktu itu. Tapi menang Borneo. Menang, digunduli itu Arema itu. Itu kan yang kemarin Sarkas adalah pas waktu laga 2 Arema tetap mengeluhkan wong Borneo sama Arema itu loh ya sama-sama pakai rumput yang sama kan gitu, bukannya Borneo Waktu itu yang pas lawan Semen Padang itu kan dia juga mengeluh juga rumputnya sama sebenarnya juga kualitas juga. Adaptasi. Tapi akhirnya kan berhasil menghajar Semen Padang 3-1 Borneo. Bagaimana kondisi rumputnya sebenarnya gimana sih? Kan kelihatannya rata kalau di TV. Kalau dilihat dari jauh ya rata, nggak tahu kalau di raba-raba gini, blondong-blondong itu ya, jeglong-jeglong ya. Kalau jeglong-jeglong. ada analisa dari pengamat bola Blitar, kebetulan salah satu pelatih SSB juga yang sering Biasa. mengawal tim Liga 2 sama Liga 3 main di stadion. Ya memang untuk rumput ini memang butuh secara rutin ada pembenahan Pemeliharaan ya. dan 5 bulan biasanya 5 untuk tahun, rumput 5 tahun. 5 tahun ya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu rumput itu harus total diangkat, Diganti diganti baru diperbarui secara aturan Ascot ya PSSI. untuk normalnya ya, normal pemakaian rumput. Nah ini mungkin karena mendadak Arema tiba-tiba ke sini sehingga ya belum sempat mengangkat rumputnya. Persiapan untuk perbaikan itu. Dan memang rumput yang ada ini dari analisa pengamat ini memang standarnya Liga 2 sama Liga 3. Liga 3 Pak. Rumput kapan? Sejak PSBK itu rumputnya. Ya, Kemarin dari Pak Ini hanya Didi kemarin dari sejak 2000 berapa itu? 2000 ya 20 tahun ya ada. dari 2000-an itu belum pernah ada ganti rumputnya, cuma pembenahan, Pemeliharaan. dipanjangkan, dipotong rata, disiram di tempat-tempat tertentu, dikasih pupuk yang mungkin yang sudah kering, ya mungkin hanya rutin seperti itu. Tapi rumput Stadion Supriyadi belum pernah untuk gembala kambing kan? Belum masuk kambing ya. Belum. Oke. Akhirnya jadi sponsornya itu Greenfield itu. Oke, itu sapi. Oke, kembali ke rumput. 20 berarti 20 tahun ternyata rumput itu. Oke. Tidak pernah diganti ya. Oke. Nah, ketika ada kayak gitu, ini kan aslinya akhirnya ini analisa saya. Intinya Pemkop ini apa juga aji mumpung. Wah, akhirnya juga diikut di benahi nih oleh Arema. Karena biayanya kan yang nanggung Arema. Iya. Lumayan nih, wis bergening gratis. Dapat uang sewa, rumputnya stadionnya juga dibeli. Nah, mungkin Sama videotronnya enggak itu? Videotronnya juga di stay kan di situ enggak? Iya, stay di situ. Untuk selanjutnya diambil. Enggak, ya tetap stay di stadion video tronnya karena emang itu sudah punya Miliknya stadion. disewa enggak. Itu laga. disewa untuk laga. Laga yang Liga 1. Setelah Liga 1 selesai, Iya, ya di bawah. akhirnya ya mungkin secara dilihat dari
di secara luar ya mungkin Pemkot siap, oke siap, makasih telah membantu untuk memperbaiki. Mungkin di belakangnya yes gratis oke teriak senang ya. Awal-awalnya merayu-rayu. Judulnya adalah Rayu-rayu Wali Kota Arema berujung dilema kan. Terus ya, untuk itu ya stadion. Nah, terus akhirnya gimana? Ya itu akhirnya dampaknya setelah mendapat teguran dari 2 tim laga itu, turunlah surat teguran dari Liga Indonesia. Jadi setelah laga kedua, pekan kedua itu pihak manajemen Arema langsung mendapat teguran Dari LIB, tertulis dari PT Liga Indonesia penyelenggara sebagai penyelenggara liga. untuk teguran itu segera memperbaiki kualitas rumput stadion agar sesuai Khusus. standar kompetisi. Khusus terkait rumput. Dan itu akan dilakukan oleh Arema. Dilakukan, dan itu kan informasi dari LIB itu tentang teguran diteruskan ke Pemkot. Nah, diteruskan beritahu bahwa ini kami mau memperbaiki stadion. Oke. Dan semua biaya ditanggung oleh Arema. Jadi Pemkot hanya membantu mengawasi dan mengawasi, sterilisasi semua kegiatan dari di stadion selama proses perbaikan. rumputnya diperbaiki. Oke. Karena nanti rencananya Arema sendiri sudah bekerja sama kontraktor jasa untuk rumput khusus lapangan. Itu kayaknya akan diangkat ya kayaknya. Ya, untuk memperbaiki kayaknya sepertinya mau dianu semua di. Nah, setelah diperbaiki, ya toh, artinya Arema tinggal berapa laga bertanding di Kota Blitar? Apakah itu worth it gitu loh maksudnya? Ya, itu. Bagi Arema, dari POV-nya Arema. Dari manajemen Arema kemarin memperkirakan untuk perbaikan berlangsung sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, ini saja informasi belum mulai diperbaiki. Nah, rencananya infonya nanti sebelum diperbaiki itu mau dari manajemen akan sowan dulu ke Pemkot, membahas mungkin apa sih yang nanti selama perbaikan harus dan poin-poin yang harus dijaga dan sebagainya seperti itu. Nah, itu. Dan itu pun setelah diperbaiki dan lain sebagainya, tinggal menunggu perkiraan 2 bulan lah. Ini yang jadi pertanyaan inilah. Terus laga kandangnya, kandang Arema terus di mana? Dan sesuai jadwal itu tanggal 15 September itu kandang ya di Stadion Supriyadi melawan PSM. Untuk pekan ini kan ada pekan ini di Persib Bandung tandang ya. Kebetulan dua laga jadi dalam 2 minggu ke depan Arema ke Bandung dan Bali United. Setelah itu itu yang diperkirakan tidak bisa ngandang, itu tidak bisa menggelar laga di kota. Laga pekan keberapa berarti? Ke 5-6 ya? 5-6. Ke 5-6, 7, 8 selesai. Ya kita nggak tahu kapan selesainya ngandangnya itu kan. Tanggal perkiraan 2 bulan. 2 bulan terus tanggal jadwalnya yang kandang berikutnya tanggal 15 September. Dan Arema akan berhombis lagi di Kanjuruhan di tahun rencananya tahun depan. Karena proses pembenahan di Kanjuruhan sampai akhir tahun. Masih ada waktu untuk Arema menikmati rumput yang baru berarti ya? Tetap ada ya? Ada. Nah, tapi akan merasakan berapa laga kan itu yang belum tahu ya. Nah, ketika manajemen saya tanyai, terus kalaupun perbaikan tidak sampai nanti cukup sampai tanggal 15 gimana Pak? Ada antisipasi nggak dari manajemen alternatif stadion lainnya? Dan mereka menjawabnya nggak belum bisa menjawab mau apa? Fokus dia jawabnya hanya fokus ke away dulu. Ke timnya dulu untuk Jawang 2 pertandingan kan tanpa kemenangan mereka. Oke, terima kasih Bung Maladi dan Bung Subekan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast Gacor Alus. Ciao.